Halo. Jadi video kali ini aku akan menceritain tentang perjalanan kemarin ketika ditugaskan buat ke Amerika ikut Bu Menteri ngeliput kegiatannya beliau. Kenapa video ini ada, anjay? Kenapa video ini ada? Karena aku nggak tahu nih mau disimpan di mana videonya. Takut memorinya hilang, makanya kita buatlah video ini biar kesimpan di cloud dan siapa tahu suatu saat dibuka di YouTube ada videonya. Oke, kita mulai dengan kapan berangkatnya. Jadi berangkatnya tuh bulan September akhir. Ikutin agenda Bu Menteri selama kalau nggak salah seminggu di sana. Ini adalah pengalaman pertama. Pengalaman kedua aku berangkat ke luar negeri. Pertama ke Laos, dulu ikut Pak Wamen untuk agenda ASEAN Chairmanship. Setelah itu dapat penugasan lagi buat ke Amerika ikut Bu Menteri dan pejabat-pejabat. Jadi pengalaman ke Amerika kali ini tuh cukup menantang gitu, karena kalau kemarin ke Laos tuh berangkat kayaknya cuma berapa jam doang, tapi ini ke Amerika tuh kalau nggak salah kemarin menempuh sekitar 20 jam kalau nggak salah. Jadi pertama kita berangkat tuh dari Soekarno-Hatta, dari Jakarta kita transit dulu ke Qatar. Habis itu setelah transit di Qatar kita turun ke Boston. Kenapa kita turun di Boston? Karena Ibu Menteri ada acara di Bretton Woods buat menghadiri acara retreat Bretton Woods Institution. Bretton Woods Institution itu apa? Ini dia. Kita cuplikan dari Wikipedia. Nah, Boston sendiri ketika datang, meskipun dia tuh di pinggir laut, di kota pelabuhan, tapi dia tuh vibes-nya tuh dingin kayak di Bandung gitu, enak lah gitu. Terus karena ini momen pertama kali ya ke Amerika, jadi amazed juga dengan tata letak kotanya gitu. Kalau di Indonesia kan nggak ada model blok-blokan tuh, kalau di sini tuh kayaknya hampir semuanya kayak gitu. Jadi kayak dikit-dikit lampu merah, terus kayak kotanya walkable, menyenangkan gitu. Kita bermalam semalam di Boston. Habis itu besoknya kita perjalanan ke Bretton Woods. Bretton Woods ini ada di New Hampshire. Nah, acaranya tuh ada di Hotel Bretton Woods. Agendanya 2 hari di sana. Pertemuan ini sudah dimulai sejak tahun 1944 yang saat itu dilaksanakan untuk merumuskan kebijakan sistem moneter pasca Perang Dunia Kedua. Nah, Bretton Woods Conference ini itu adalah cikal bakal lahirnya IMF sama World Bank. Di acara ini Bu Menteri diundang sebagai penasihat eksternal dan mengikuti forum diskusi bersama IMF sama World Bank. Di sana aku ditugasin buat jadi fotografer. Magical, emang wilayahnya tuh gokil sih, kayak dunia fantasi gitu. Beneran bagus, warnanya juga pokoknya cakep, secakep-cakepnya lah. Itu kayak belum pernah nonton di Indonesia di model landscape wilayah kayak gitu. Tapi emang hotelnya agak horor bagiku ya. Cuman emang hotelnya emang hotel jadul sih, jadi emang vibes-nya emang vibes. Ya nggak menakutkan, cuman kalau sering-sering lihat film-film gitu mungkin ya agak horor. Gimana mendeskripsikannya, kayak mungkin kalau di sini kayak pedesaan gitu, mungkin kayak di mana ya, dia tuh kanan kirinya masih kayak hutan-hutan gitu, tapi daunnya tuh hijau, kuning sama oranye. Bagus pokoknya, bagus, nanti ada videonya di situ. Akhirnya terus kita penerbangan nyampe ke Washington. Di penerbangan itu juga baru pertama kali lihat aku ada pesawat bisa bawa anjing di dalamnya, penumpangnya bisa bawa anjing gitu. Mobil. Penerbangan sampai ke Washington kotanya rapi, tertata, karena kan emang kota pemerintahan ya, jadi emang tata letaknya bagus lah.
Sempat ngunjungin juga beberapa wilayahnya, kayak yang monumen apa tuh yang tinggi itu, yang kayak Monas gitu, sama ke tempat-tempat lain mumpung di situ. Jadi pas Bu Menteri lagi agenda pribadi, kita curi-curi waktu lah buat ke sana. Di Washington tadi salah satu agendanya, ya kan banyak agenda ibunya. Salah satu agendanya itu adalah datang ke acara podcast seri Britanomics, ada di Spotify. Di situ bahas ya tentang ekonomi sih. Nah, setelah dari Washington DC, kita perjalanan darat ke New York. Nah, pas nyampe di New York itu Bu Menteri ngisi kayak berjumpa dengan mahasiswa Indonesia yang ada di New York University. Di New York University. Di situ memberikan speech lah, memberikan semangat lah kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana gitu. Kalau si New Hampshire itu lebih kayak pedesaan, terus Washington itu kayak kota yang lebih tertata, kota pemerintahan gitu. New York tuh kayak lebih rame gitu. Kalau orang-orang bilang kan New York itu kayak melting potnya berbagai manusia-manusia yang ada di bumi ya, dari berbagai negara. Jadi di sana tuh rame. Jadi vibe-nya lebih asik sih, dan nggak tahu ya, karena mungkin model kota yang berblok-blok itu nggak ada di Indonesia. Jadi pas nyampe di sana itu masih amazed gitu. Dan kotanya tuh walkable gitu loh. Trotoarnya tuh gede, terus kita enak buat jalan aja gitu. Karena pas di Amerika tuh stepnya tuh kayaknya seingetku sampai 20.000 gitu per hari, karena memang antar blok tuh bisa buat jalan dan enak gitu. Kalau di Indonesia kan trotoarnya masih kurang oke ya, jadi kayak mau jalan tuh juga takut ketabrak motor, takut diklakson, takut kejeglong, takut ada lubang. Kalau di sana tuh enak, jadi lebih hemat, lebih nyantuy, terus ya semuanya bisa ditempuh dengan jalan kaki gitu. Nah, terus habis dari New York, habis itu kita langsung berangkat pulang ke Indonesia dari bandara New York. Jalanannya macet kayak di Jakarta juga. Kita transit di Qatar lagi. Habis itu kita transit ke Malaysia. Habis itu baru ke Indonesia. Itu. Jadi kalau misalnya mau throwback gitu, hal yang paling berkesan sebenarnya emang perjalanan tadi. Ada 22 jam, karena kan duduknya di ekonomi ya, jadi kayak kaki ya nekuk gitu, kaki nekuk dari awal perjalanan sampai landing. Dari Jakarta sampai Qatar seingetku 8 jam, itu ya nekuk, kaki nekuk. Untungnya ekonomi baris depan gitu, jadi kayak kakinya masih agak luas. Jadi kemarin pas naik pesawat tuh feel-nya nonton film, tidur, udah berasa lama tidur, ternyata masih 2 jam, jadi masih ada 6 jam gitu. Nonton lagi, tidur lagi, habis itu bangun, ternyata masih ada 3 jam lagi ya, kayak gitu. Jadi kayak nggak berhenti gitu perjalanannya. Begitu pula dari Qatar. Jadi Qatar tuh kalau nggak salah transit berapa jam ya, 2 jam atau 3 jam. Itu perjalanan lagi ke Amerika, ke Boston itu juga sekitar 5 jam atau lupa deh, lama pokoknya. Di ekonomi juga, jadi ya feel-nya ya, sikilnya what the hell, sikilnya ya capek gitu. Ayo sikilnya ya ditempeli counterpin biar nggak terlalu ini. Selama di Amerika ya kangen, masakan Indonesia gitu. Karena kalau makan di Amerika kan roti, pie, pancake gitu, jarang ada nasi gitu. Oh, nasi sempat ngerasain sih di New York, di Halal Guys-nya mereka yang ada di pinggir jalan itu. Kan kemarin ketika berangkat ke sana tuh dikasih nasihat adalah beli aja, nggak usah di convert ke rupiah gitu, karena nanti bakal menyesal. Dan itu betul, karena nasi kota itu kalau nggak salah harganya 200.000 atau 100.000, padahal ya kalau di Indonesia harusnya harganya nggak segitu gitu. Cuman kalau di Amerika tuh emang porsinya lebih besar lah gitu. Oh iya, selain itu juga pas di New York itu datang ke Times Square. Kayak alun-alun sebenarnya. Kayak alun-alun dengan banyak LED besar mengelilingi gitu.
kayak selayaknya alun-alun sih, banyak orang beraktivitas, banyak yang jual jasa foto, terus banyak yang bikin video TikTok lah gitu, banyak yang jual aksesoris di pinggir jalan kayak gitu. Emang modelnya kalau bisa disimplifikasi ya kayak alun-alun gitu, kayak gitu paling. Ya pengalaman menyenangkan, semoga bisa datang ke sana kembali. Asik. Udah kali ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini, video yang saya buat untuk saya sendiri. Video yang saya buat untuk saya sendiri di masa tua nanti kalau misalnya mau ngeliat lagi gitu, oh pernah ke Amerika ternyata gitu. Sekian, terima kasih, dadah.